Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saraswati Banapon dengan NPM 032918111006. Nah, di sini saya akan menjelaskan judul proposal saya tentang pengembangan media pembelajaran buletin chemistry pada materi hukum-hukum dasar kimia untuk meningkatkan minat belajar siswa. Nah, di dalam proposal saya terdapat 3 pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama tuh pada bab 1 atau pendahuluan, kemudian bab 2 atau landasan teori ataupun kajian pustaka, dan pembahasan yang terakhir yaitu bab 3 metode penelitian. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, pembahasan pertama itu bab 1 pendahuluan. Nah, dalam bab 1 terdapat latar belakang. Nah, salah satu materi kimia kelas 10 yang dianggap sulit adalah hukum-hukum dasar kimia. Materi hukum-hukum dasar kimia ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, materi hukum-hukum dasar kimia ini memiliki karakteristik yang bersifat abstrak dan konkret, sehingga karakteristik tersebut menyebabkan siswa sulit dalam memahami konsep pada materi tersebut. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah saya lakukan dengan beberapa siswa maupun beberapa guru di sekolah menengah atas di Desa Fatiba atau Sanana, yang dapatkan data bahwa materi hukum-hukum dasar kimia ini merupakan salah satu materi yang sulit pada pembelajaran kimia. Nah, dalam penggunaan buku cetak saja sebagian besar sebagai sumber belajar itu, menurut mereka itu salah satu alasan pembelajaran materi yang kimia itu menjadi sulit. Nah, kemudian berdasarkan latar belakang masalah ini, perlu dikembangkan suatu media pembelajaran sebagai sumber belajar lainnya. Maka dari itu saya mengambil media pembelajaran buletin chemistry. Pada pengembangan media buletin chemistry ini belum banyak dijumpai di beberapa di sekolah. Maka dari itu saya akan melakukan pengembangan nanti di sekolah MA Bagus Salam Fatiba. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut, yaitu pengembangan media pembelajaran buletin chemistry pada materi hukum-hukum dasar kimia ini untuk meningkatkan minat belajar siswa yang layak digunakan. Kemudian batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah, maka batasan masalah adalah yaitu pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan di sekolah MA Bagus Salam Fatiba. Kemudian penelitian ini membahas pengembangan media pembelajaran buletin chemistry. Dan rumusan masalah yaitu berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yaitu pengembangan media pembelajaran buletin chemistry pada materi hukum-hukum dasar kimia untuk meningkatkan minat belajar siswa yang layak digunakan atau tidak. Nah, kemudian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan pengembangan pembelajaran media buletin chemistry pada materi hukum-hukum dasar kimia untuk meningkatkan minat belajar siswa. Yang terakhir yaitu manfaat. Nah, di dalam manfaat ini kan ada 3. Yang pertama itu bagi peneliti, kemudian bagi siswa, dan yang terakhir bagi guru. Nah, kalau bagi peneliti ini ada 2. Yang pertama dapat dijadikan sebagai pengalaman dan penambahan wawasan bagi peneliti. Yang kedua yaitu sebagai informasi awal dalam pengembangan media pembelajaran buletin chemistry pada materi hukum-hukum dasar kimia untuk meningkatkan minat belajar siswa. Nah, kemudian bagi siswa. Nah, bagi siswa sini ada 2. Yang pertama itu sebagai masukan dalam pembelajaran media pengembangan media pembelajaran buletin chemistry. Kemudian yang kedua itu meningkatkan minat belajar kimia siswa di MA Bagus Salam Fatiba. Dan yang terakhir yaitu bagi guru untuk memudahkan guru menjelaskan materi pembelajaran. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu kajian pustaka. Nah, yang pastinya
Di dalam kajian pustaka ini ada juga media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, dan yang terakhir yaitu media bulletin chemistry. Nah, media pembelajaran ini adalah bentuk-bentuk komunikasi baik cetak maupun audiovisual visual, serta peralatan lainnya. Nah, media ini hendaknya dapat dilihat, didengar, dan juga dibaca. Maka media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalur pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat, serta perhatian siswa yang sedemikian rupa untuk dalam proses pembelajaran yang terjadi. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis media. Seperti yang kita ketahui di sini ada dua. Yang pertama yaitu media pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran secara massal atau banyak orang. Contohnya yaitu pembelajaran melalui televisi atau radio. Kemudian yang kedua yaitu media pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran secara individu atau perorangan. Contohnya yaitu belajar melalui modul atau buku. Nah, kemudian media bulletin chemistry. Nah, media bulletin chemistry ini akan dikembangkan, yaitu berisi sejarah penemuan hukum-hukum dasar kimia, eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh penemuan hukum-hukum dasar kimia, dan contoh yang sesuai eksperimen yang telah dilakukan oleh penemuan-penemuan hukum-hukum dasar kimia. Nah, dengan pengembangan media bulletin ini, bulletin chemistry ini diharapkan dapat memotivasi dan menambah referensi belajar siswa. Ada juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2012, yaitu buletin adalah media cetak yang berupa selembar atau majalah yang berisi wartak singkat atau pernyataan yang tertulis, kemudian diterbit secara periodik oleh suatu organisasi atau lembaga untuk kelompok profesi tertentu. Nah, proses desain awal bulletin chemistry ini saya menggunakan aplikasi Canva. Pada tahap ini juga ditentukan konsep dari media pembelajaran bulletin chemistry yang akan dikembangkan. Nah, media bulletin chemistry ini didesain sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang dapat mempermudah siswa dalam memahami dan mengingat kembali materi yang akan disampaikan oleh guru, serta dapat mempermudah siswa untuk belajar mandiri. Nah, yang pastinya di dalam pembahasan bab 2 juga terdapat hukum-hukum dasar kimia yang dalamnya ada hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan yang terakhir hukum hipotesis Avogadro. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian ini ada juga jenis penelitian. Nah, seperti yang kita tahu bahwa jenis penelitian ini adalah jenis penelitian R&D atau pengembangan, atau research and development adalah sebuah strategi atau metode penelitian yang cukup ampuh dalam perbaikan produk. Nah, waktu dan tempat. Nah, subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 MA Babu Salam Fatiba yang dipilih dalam penelitian ini dipilih secara acak. Nah, kemudian langkah-langkah dalam penelitian. Nah, langkah-langkah dalam penelitian di sini ada 10. Yang pertama yaitu potensi dan permasalahan. Nah, permasalahan yang saya ambil di sini itu melalui observasi atau wawancara di sekolah MA Babu Salam Fatiba, karena menurut mereka bahwa materi kimia, ya terutama khusus materi hukum-hukum dasar kimia itu sangat sulit, sehingga yang kemudian pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini saya ambil melalui beberapa jurnal di internet. Nah, desain produk. Nah, desain produk ini saya menggunakan aplikasi Canva yang di dalamnya sudah ada beberapa background yang sudah tersedia secara gratis. Nah, kemudian di sini ada validasi desain. Nah, validasi desain di sini itu ada 4. Yang pertama itu lembar validasi media yang akan divalidasi oleh ahli media, kemudian lembar validasi materi yang akan divalidasi oleh ahli materi tentang hukum-hukum dasar kimia, kemudian lembar validasi guru. Nah, yang akan saya sebarkan di sekolah tersebut, dan yang terakhir yaitu lembar validasi siswa. Nah, kemudian kemudian revisi desain. Setelah dilakukan validasi desain, maka dilakukanlah revisi karena sudah terdapat beberapa kelemahan yang sudah divalidasi oleh beberapa validasi.
Nah, kemudian diuji coba produk. Nah, setelah dilakukan revisi, maka diuji coba di sekolah tersebut oleh beberapa siswa yang akan diuji coba. Setelah dilakukan uji coba, maka dilakukanlah revisi produk pengembangan media pembelajaran buletin chemistry ini. Kalau misalnya tanggapan dari guru maupun siswa itu baik, maka tidak perlu dilakukan lagi uji pemakaian secara bebas. Tetapi kalau ada tanggapan yang kurang baik dari guru maupun siswa, maka dilakukanlah uji lagi, uji produk lagi. Nah, kalau sudah melakukan uji lagi, maka sudah mendapatkan hasil dari produk pengembangan media pembelajaran buletin chemistry ini. Nah, di dalam pengumpulan data yang pastinya ada observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga angket. Nah, inilah desain yang sudah saya buat, desain pengembangan yang sudah saya buat itu di sini berisi ada foto-foto para ilmuwan, kemudian ada bunyi hukumnya, ada eksperimen, dan juga saya cantumkan di sini ada gambar-gambarnya yang berkaitan dengan eksperimen yang telah mereka lakukan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.